Nabi yang penuh kehormatan, Nabi yang penuh kasih sayang terhadap umat, Nabi yang sangat rahmat terhadap umatnya. Bahkan sampai di akhir hayatnya beliau mengatakan ummati, 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 yang dipanggil hanya umat, yang dipanggil hanya umat. Cuman terkadang umat ini banyak lupa kepada Nabi Yuna Muhammad. Seakan-akan umat ini enggak bakal butuh sama Nabi, seakan-akan umat ini enggak bakal mau disafaatin sama Nabi. Padahal perjuangan Nabi, pengorbanan Nabi terhadap kita sebagai umat sungguh luar biasa. Bukan hanya mengorbankan jiwanya, bukan hanya mengorbankan harta raganya, bahkan nyawa rela dikorbankan untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu ala abdihi nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlu tuqa wal wafa. Allahumma wa salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammad. Allahumma wa salli wa sallim wa karrim ala sayyidina Muhammad. Salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaniqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ud wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Qala Allah Ta'ala, qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin jamaah rahimahullah, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para afrad pemerintah, semoga beliau-beliau ini yang hadir di masjid yang mulia ini, di kampung yang mulia ini, semoga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, dan telah mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad. Wabil khusus keluarga besar Kasepuhan Lewi Nanggung. Masya Allah, ini kampung Lewi Nanggung. Sebenarnya sayang ya, coba kalau kasih nama Lewi Berkah. Kalau yang disebut Lewi Nanggung, kenapa? Takutnya Allah kasih nanti keberkahannya tanggung semua. Yang mau dapat rezeki nanggung, yang mau sukses nanggung. Tapi kalau lebih berkah, insya Allah mau sedikit mau banyak yang penting berkah. Ya, wabil khusus Kesepuhan Lewi Nanggung atau Lewi Berkah, keluarga Bapak Muallim Nani. Wabil khusus Al-Mukram wal Mukhtaram, keluarga Bapak Ujang Suparman. Al-Mukram wal Mukhtaram Ustadz Hamid. Al-Mukram wal Mukhtaram Bapak Saifullah. Semoga ini kesepuhan kampung Lewi Nanggung atau Lewi Berkah, Allah senantiasa panjangkan umurnya, Allah berikan keberkahan hidupnya, Allah berikan ilmu-ilmu yang manfaat sehingga bisa membimbing orang warga kampung Lewi Nanggung ini menuju jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang saya hormati para bapak-bapak, para anak-anak muda yang hadir di tempat yang mulia ini, yang hadir di majlis yang mulia ini, yang hadir di masjid yang mulia ini, semoga senantiasa kita semua mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada keluar dari tempat ini melainkan kita Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala diampunkan dosa-dosa kita,
dikabulkan segala hajat-hajat kita, dikabulkan segala keinginan kita. Amin ya rabbal hadirin jamaah rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ahabul biladi ilallahi masajiduha. Sungguh tempat yang paling Allah cintai, negeri ataupun tempat yang Allah cintai adalah masjid-masjidnya. Kenapa masjid ini sangat dicintai oleh Allah? Karena di masjid inilah tempatnya kita kembali kepada Allah, tempatnya kita menyambungkan diri kita kepada Allah. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan, tidaklah suatu tempat ataupun di alam semesta ini, di alam bumi ini Allah ciptakan masjid kecuali di situ pernah diteteskan daripada bekas memandikan jasadnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya gimana, Beb? Jadi ada salah satu ulama mengatakan bekas mandinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah merintahkan kepada matahari untuk menyerap daripada bekas mandi jasadnya yang mulia, yakni Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum membahas Isra wal Mi'raj, kita bahas sedikit tentang masjid ini. Jadi diserap oleh Allah Allah merintahkan menyerap kepada matahari untuk menyerap daripada bekas tetesan-tetesan daripada bekas mandinya Nabi Muhammad. Sebagian diusapkan ke wajahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan ada sahabat yang memandikan Nabi Muhammad, mereka sebagian menggunakan bekas daripada memandikan jasad yang mulia, diusapkan kepada tubuhnya, ke mukanya, ada sebagian juga diminum. Nah, sebagian itu kemana larinya? Allah memerintahkan matahari untuk menyerap, dan kata Allah sebarkanlah bekas daripada mandi kekasihku, dan di mana ada tetesan tersebut jadikanlah tempat mereka ibadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah masjid ini salah satu bekas tetesannya baginda Nabi besar Muhammad. Karena tidaklah tempat dipakai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan di situ pun kita tidak akan pernah lupa kepada Allah dan tidak akan melupakan jasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang penuh kehormatan, Nabi yang penuh kasih sayang terhadap umat, Nabi yang sangat rahmat terhadap umatnya. Bahkan sampai di akhir hayatnya beliau mengatakan, ummati, 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 yang dipanggil hanya umat, yang dipanggil hanya umat. Cuman terkadang umat ini banyak lupa kepada Nabi Muhammad. Seakan-akan umat ini enggak bakal butuh sama Nabi, seakan-akan umat ini enggak bakal mau disafaatin sama Nabi. Padahal perjuangan Nabi, pengorbanan Nabi terhadap kita sebagai umat sungguh luar biasa. Bukan hanya mengorbankan jiwanya, bukan hanya mengorbankan harta raganya, bahkan nyawa rela dikorbankan untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan jasa Nabi Muhammad, saudara, sungguh kita tidak akan tahu mana yang halal, mana yang haram. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, kita tidak akan tahu akhlak yang mulia. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, kita tidak akan tahu bagaimana caranya kita untuk beradab terhadap orang tua. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, kita tidak akan pernah tahu bagaimana caranya kita beradab terhadap para tuan guru. Itu semua kita bisa beradab pada ulama, beradab kepada orang tua, akhlak terhadap orang tua, akhlak terhadap yang lebih dewasa, yang dewasa terhadap yang kecil. Semua itu diajarkan tidak lain sumbernya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya bilang Nabi Muhammad, Nabi Muhammad? Karena saudara, Isra wal Mi'raj ini hari yang sangat penting bagi Nabi Muhammad. Setiap manusia itu memiliki hari yang penting. Setiap saya dan kalian memiliki hari yang sangat penting. Contoh,
ada yang memperingati hari kelahirannya, ulang tahun, baik dengan pestanya, dengan ada juga yang mengundang mungkin para tokohnya, ada yang membagikan makanannya. Kenapa kamu bagikan makanan? Ini hari paling paling istimewa dan untukku. Kenapa? Karena hari kelahiranku. Atau ini hari momen paling penting karena di hari ini aku pernah mendapatkan sesuatu, wa imma pernah mendapatkan rezeki yang besar atau mendapatkan hal-hal yang istimewa. Nah, hari yang istimewa bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hari di Isra dan di Mirajkannya Nabi Muhammad. Kenapa hari yang sangat istimewa bagi Nabi Muhammad? Karena saudara, Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah berikan hal yang mustahil bagi seorang hamba. Hal yang tidak pernah Allah berikan kepada si hamba siapapun selain Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hal yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad? Yaitu berjumpanya Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada umumnya seseorang siapapun, semua manusia, jadi baik itu kalangan Nabi, baik itu kalangan Rasul, baik itu kalangan tabi'in, atba'ut tabi'in, para salaf, para khalaf, para wali, para anbiya, semua orang-orang soleh ataupun baik yang sekalipun orang yang biasa ataupun yang luar biasa, ketika kita semua pasti berjumpa dengan Allah. Cuman satu yang harus kita lewati kita berjumpa dengan Allah, apa? Yaitu dengan pasti. Dengan kita meninggal itu pasti berjumpa dengan Allah. Tapi lihat beda Nabi Muhammad. Basyarun la kal bashar. Nabi Muhammad manusia, tapi dia bukan manusia seperti umumnya. Maka beliau berjumpa dengan Allah tanpa harus melewati kematian. Ini salah satu mukjizat yang agung untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita membahas daripada Isra wal Mi'raj, ada apakah sebelum daripada di Isra dan di Mi'rajkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Banyak hikmah. Dinamakan tahun itu Amul Hazn. Apa Amul Hazn, Habib? Amul Hazn ini dinamakan tahun kesedihan. Kenapa Habib dinamakan tahun kesedihan? Karena di tahun itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan dua sosok yang sangat beliau cintai, yang sangat beliau sayangi. Dan dua sosok ini juga sangat menyayangi Nabi Muhammad, sangat membantu dalam perjuangan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa saudara? Sosok manusia yang pertama yang sangat Nabi cintai adalah pamannya Abu Thalib. Abu Thalib ayah daripada Imam Ali bin Abi Thalib, pamannya daripada baginda Rasulullah, adik daripada ayahnya Sayyidina Abdullah. Abu Thalib ini sangat membantu dalam perjuangan Nabi Muhammad. Bahkan ketika ada yang mengintervensi Nabi Muhammad, yang menekan Nabi Muhammad, tidak ada yang paling pertama membela Nabi Muhammad pamannya Abu Thalib. Bukan berarti ketika pamannya Nabi tidak diganggu Nabi. Cuman gangguan orang-orang kafir Quraisy ketika itu terhadap Nabi Muhammad sekitar 70%, 60%, belum full 100%. Ketika itu gangguan orang-orang kafir Quraisy terhadap umat muslim masih ditahan-tahan karena ada pemimpin Quraisy yang lain. Ya siapa? Pamannya, yaitu yang bernama Abu Thalib. Ketika Nabi diganggu, dia yang menjadi benteng pertama untuk menghadang mereka orang-orang kafir Quraisy. Sehingga sosok yang menolongnya ini meninggal oleh Allah Subhanahu wa taala, dicabut nyawanya ke rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi bersedih. Paman sosok yang membantunya, paman sosok yang senantiasa membelanya telah meninggalkannya. Tidak lama kemudian, subhanallah, istri tercinta Sayyidah Khadijatul Kubra, beliau juga meninggal dunia. Istri yang sangat rela mengorbankan hartanya, mengorbankan jiwanya, mengorbankan tenaganya, bahkan nyawanya rela dikorbankan untuk Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu tidak ada satu dua yang bisa membandingi daripada kekayaan Sayyidah Khadijah. Saking kayanya, banyak ketika itu ingin yang melamar daripada Sayyidah Khadijah.
Namun Sayyidah Khadijah tidak menerima lamaran tersebut, melainkan Sayyidah Khadijah melamar daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau melamar Sayyidina Muhammad, ketika Nabi diangkat jadi nabi dan jadi rasul, maka dikeluarkanlah harta Sayyidah Khadijah untuk membantu perjuangan Nabi Muhammad. Ketika Nabi perang, dibiayai perangnya. Ketika Nabi dakwah, dibiayai dan dakwahnya. Baik itu membeli senjata alat perang, baik itu mensupport dengan makanannya, sampai itu harta yang banyak sampai habis. Tidaklah yang tersisa oleh Sayyidah Khadijah ketika mungkin cuma hanya pakaian yang sudah kumuh. Mungkin kalau dia sudah tidak layak pakai, mungkin kalau ibu-ibu curang sudah dipakaikan topok, dipakaikan keset. Tapi cuma baju itu yang tersisa. Sampai suatu saat ketika Nabi pulang dakwah, Nabi tidur di paha daripada Sayyidah Khadijah. Ketika Nabi tidur di Sayyidah Khadijah, ketika Nabi pulang, Sayyidah Khadijah ketika itu lagi menyusui pada putri tercinta, yaitu Sayyidatu Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Apa yang terjadi saudara? Ketika Nabi menyusui Sayyidah Fatimah, yang keluar daripada susu beliau bukan lagi dari air susu, melainkan air darah. Kok bisa air darah yang keluar air susu? Karena sudah beberapa hari tidak makan makanan yang bergizi, melainkan cuma hanya minum air putih. Apakah beliau mengeluh kepada Rasulullah? Tidak. Nabi pulang dakwah terus marah-marah? Enggak. Langsung disambut, tidur di pahanya, diusap, dipijitin, sampai Nabi terlelap. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha meneteskan air mata, sampai tetesan air matanya beliau terkena pipinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika terkena pipinya Rasulullah, apa yang terjadi? Rasul terbangun. Wahai istriku, wahai Khadijah, apakah kau menyesal menikah dengan Muhammad bin Abdullah? Apakah kau menyesal menikah dengan seorang Rasul? Apakah kau menyesal menikah dengan seorang Nabi? Sampai kau meneteskan air mata. Apa jawab istri tercintanya Rasulullah? Istri yang soleha, istri yang penuh dengan ketaatan kepada Allah, bahkan sampai dapat salam dari Allah Subhanahu wa taala berkat ketaatannya kepada Allah. Apa jawab beliau? Wahai Rasulullah, yang membuat aku sedih bukan karena aku menikah denganmu, bukan karena aku menyesal denganmu, bukan karena hartaku habis dipakai dalam perjuanganmu, bukan karena semua hartaku sampai tidak tersisa satupun karena dipakai dakwah olehmu, bukan ya Rasulullah. Yang membuatku sedih ya Rasulullah, sekarang ini tidak ada yang bisa aku sumbangkan, yang aku keluarkan untuk membantu engkau berdakwah dan Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Nabi Muhammad. Adakah istri seperti ini? Istri yang rela mengorbankan hartanya semua, bahkan ketika habis beliau sedih bukan karena hartanya habis, tapi sedih karena tidak bisa membantu dalam perjuangan membela agama Allah Subhanahu. Sampai beliau sedaya berkata, wahai Rasulullah, seandainya kelak aku sudah meninggal dunia dan sudah tidak ada lagi harta yang aku sisakan, dan seandainya tulang belangku masih bisa digunakan berdakwah dan Allah, maka galilah kuburku, ambil tulang belangku, kau bisa jual atau kau lempar kemanapun, asal bisa membantu engkau berdakwah dan Allah Subhanahu wa taala. Ada istri seperti ini zaman sekarang, saudara. Maaf-maafkan zaman sekarang, masya Allah ya, istri baru diambil uang 10.000 ya sudah komen, masya Allah, baru gajian. Nah yang beli rokok ada sebungkus baru gajian diambil lagi Istri zaman sekarang. Dikit yang beli bensin, ini beli bensin kan dibuat antar jemput. Nah, mangak mana aja kalau enggak usaha. Istri zaman sekarang. Lihat sosok Sayyidah Khadijah. Sehingga Nabi tidak berpaling dari Sayyidah Khadijah karena hatinya beliau sangat cinta terhadap Sayyidah Khadijah Kubra radhiyallahu anha. Ini sosok tercintanya yang membela Nabi Muhammad, sehingga beliau pun ketika meninggal membuat Nabi Muhammad tersedih, membuat Nabi Muhammad terpukul. Dua sosok yang membantunya telah meninggalkannya, padahal al-mautul haq, maut meninggal itu pasti.
Al-mautu ya'ti fuja'atan wala ya'rifu ta'tiha. Meninggal itu datangnya tiba-tiba dan tidak ada yang tahu kapan ajal itu akan datang. Maka persiapanlah ajal sebelum datang dengan beramal soleh. Apa hikmahnya saudara? Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bersedih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di tahun itu juga Nabi seakan-akan Allah berhentikan daripada wahyu. Nabi bingung mau ngadu pada siapa. Biasanya wahyu itu turun baik seminggu sekali, sebulan sekali. Ini setahun, hampir setahun full itu tidak turun wahyu. Tidak turun daripada ayat-ayat ya Allah, itu turun daripada hadis qudsi. Seakan-akan ke Nabi, apakah sampai di sini wahyuku? Sampai Nabi ini sampai apa? Sampai Nabi ini kebingungan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam tahap ujian terhadap Nabi Muhammad apa? Memberikan hadiah dengan apa? Di Isra dan di Mi'rajkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saudara, hikmahnya apa? Ketika sabar, seseorang sabar mendapat ujian dari Allah, pasti dia akan mendapatkan kesuksesan. Pasti dia akan mendapatkan kebahagiaan. Pasti dia akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kan Nabi telah bersabda, "Iza ahaballahu qauman ibtalahum." Ketika Allah cinta pada suatu kaum, maka pasti Allah akan menguji kaum tersebut. Maka ini ujian untuk Nabi Muhammad, tidak bukan untuk meningkatkan daripada apa? Keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti Nabi Muhammad tidak istimewa, istimewa. Cuman Allah ingin yang lebih untuk Nabi Muhammad. Maka tahapnya ujian. Contoh seperti anak-anak kita, anak-anak yang sekolah, baik itu di SD, baik di SMP ataupun di SMA, mereka tidak akan pernah naik sekolah tanpa ujian. Harus ujian dulu. Itu pun kalau ujian lulus baru naik. Kalau nggak lulus nggak bakal naik. Begitu juga kehidupan ini. Ketika kita sabar dalam menghadapi berbagai macam problem kehidupan, maka Allah akan tingkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, hikmah yang pertama itulah berkat Nabi Muhammad SAW sabar dan ujian tersebut, Allah beri keistimewaan apa? Bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang kedua saudara, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ingin Isra wal Mi'rajkan, maka dibawa maka Jibril ke taman-taman buruk. Milih tuh. Ada buruk yang gagah, perkasa. Dan di buruk itu, di setiap buruk itu tertulis dalam jidatnya Muhammadu Rasulullah. Tertulis dalam jidat itu Muhammadu Rasulullah. Memilih daripada ada yang gemuk, ada yang tinggi. Karena buruk itu ketika naik dataran bokongnya tinggi. Ketika turunan si depannya tinggi. Jadi enggak pernah satu tunggangan itu kita kan kalau naik, baik naik motor, naik mobil atau naik apapun kuda, turunnya ikut turun. Naik ya ikut nanjak. Ini mah enggak. Ketika naik seakan-akan kakinya memanjang. Artinya apa? Ini hewan yang istimewa, hewan yang sangat luar biasa. Ketika masuk ke taman buruk, semua buruk itu badannya bagus, kekar. Tapi ada satu buruk yang kurus kerontang. Bahkan dia terus menangis. Sampai ini malaikat Jibril ini bingung. Dilihat ini, "Hei buruk, kok bisa kamu badannya kurus begini? Apa kamu belum makan? Belum dikasih makan?" "Tidak." "Apakah kamu kekurangan makan?" "Tidak." "Apa gerangan yang membuat engkau sampai kurus seperti ini?" Jawab buruk satu ini yang kurus ini. Apa kata buruk ini? "Wahai malaikat Jibril, sungguh ketika Allah menciptakanku dan aku melihat di tiang-tiang surga, la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Aku melihat di tiang-tiang aras, la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Aku yakin tidaklah nama yang disandingkan dengan Tuhanku yakni Allah, baik itu seorang hamba yang pasti Allah cintai, seorang hamba yang sangat Allah muliakan. Dan oleh karena itu, semenjak itu aku melihat di perintah ilah Muhammad Rasulullah, aku merasa rindu ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad sampai aku tidak ada waktu sedikit pun untuk untuk makan-makan yang lezat ataupun untuk berolahraga yang kuat, melainkan aku rindukan hanya ingin berjumpa dengan yang bernama Sayyidina Muhammad
Apa gerangan yang terjadi, saudara? Hewan yang nggak punya akal cinta sama Nabi Muhammad. Terus apa jawab Nabi Muhammad? Apakah ditolak? Lihat dengan posturnya yang kecil, yang biasa saja. Ketika disampaikan oleh malaikat Jibril, ya Rasulullah, aku melihat satu buruk yang dia menyendiri, tapi badannya tidak bagus, kecil, kurus, ya Rasulullah. Tapi cuma dia satu, ya Rasulullah, dia ingin berjumpa denganmu. Yang menyebabkan badannya kurus karena dia rindu ingin berjumpa denganmu. Sallu ala Nabi Muhammad. Sampai itu bukan Nabi Muhammad, bawa aku buruk tersebut, dibawa. Maka pilihlah Nabi Muhammad, maka yang akan mengantarkan aku kepada Allah Subhanahu wa taala dengan buruk tersebut. Masya Allah, ketika itu buruk dipanggil, ya buruk, wahai buruk yang kurus, kata malaikat Jibril, sini, kamu terpilih. Ketika ia terpilih, langsung semangat. Yang tadinya lemas, langsung seakan-akan Allah kasih kekuatan yang lebih, seakan-akan Allah kasih dia satu power yang sangat luar biasa, semangat, langsung menghadap Nabi Muhammad. Lihat, hewan saja yang tidak berakal, karena dia cinta, karena dia punya rasa rindu dengan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad memuliakannya, membawa dia untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu. Bagaimana kalau dengan kita sebagai umat yang dicintai, umat yang disayangi, kalau setiap hari lisan kita ini gunakan untuk selawat kepada Nabi Muhammad, sungguh kita akan lebih mulia daripada buruk tersebut. Kita akan lebih agung daripada buruk tersebut, karena kita hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Buruk saja diingat oleh Nabi Muhammad, hewan biasa diingat oleh Nabi Muhammad, apalagi kita sebagai umat Nabi Muhammad, apalagi kita yang umat yang dirindukan oleh Nabi Muhammad. Kalau membiasakan lisannya, membiasakan hatinya, pikirannya menjadi mengidolakan Sayyidina Muhammad, tentu kita akan lebih mulia daripada hewan tersebut. Jangankan hewan, batu. Nabi SAW pernah mengatakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya Ali apa? Nabi kita Sayyidina Ali ketika Nabi melewati bukit-bukit kota Mekah, Nabi selalu mengusap dari satu batu. Ada satu batu di kota Mekah. Ketika Nabi lewat, ya Ali bersihin, diusap. Kata Ali, ya Rasulullah, apa istimewanya batu ini? Batu ini biasa saja, enggak bagus-bagus banget. Diinjek juga enggak enak, dipakainya juga enggak enak. Apa jawab Nabi Muhammad? Kata Nabi Muhammad SAW, bagaimana aku tidak memuliakannya? Sedangkan setiap aku lewat, dia selalu mengucapkan salam kepadaku. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Batu yang tidak berakal bisa berselawat kepada Nabi Muhammad. Batu yang tidak memiliki Allah akal, nafsu, Allah bisa berselawat kepada Nabi Muhammad, dan Allah muliakan berkat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita, umatnya, kalau mencintai Nabi Muhammad dan biasa berselawat kepada Nabi Muhammad, pasti Allah muliakan kita berkat keagungan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Hikmah pertama, Nabi dengan bersabar, Allah beri istimewa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang kedua bisa kita ambil apa? Siapapun yang mencintai Nabi Muhammad, jangankan manusia, hewan pun bisa menjadi mulia, batu pun bisa menjadi mulia. Bahkan pohon kurma sampai dia nangis bersedu-sedu karena tidak bisa jauh dengan Nabi Muhammad. Lihat, Nabi Muhammad muliakan tanam pohon kurma tersebut di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu kisah menceritakan Nabi SAW ketika di masjidnya, Masjid Nabawi sebelum dibangun sekarang, zamannya Rasulullah. Nabi SAW itu suatu duduk di mimbar yang di pohon kurma. Cuman karena pohonnya ini sudah tua, keropos, sahabat ini inisiatif. Ya Rasulullah, bagaimana kalau aku ini ganti dengan sesuatu yang baru? Ya boleh-boleh saja kata Rasulullah, diganti dengan kayu yang lebih bagus, lebih istimewa. Enggak dibuang, cuma taruh di pinggirnya saja. Si pohon kurma taruh di pinggirnya saja. Lihat jawaban kurma tersebut. Dia menangis sampai ketika Nabi dia halaqah dakwahnya, dia halaqah taklimnya, dengan sesuatu menangis. Kata Nabi, siapa ini yang menangis? Bahkan sahabat-sahabat pun mendengar tangisan tangisan pohon kurma tersebut. Akhirnya dilihat-lihat, bahkan sampai kata sahabat,
seandainya Nabi Muhammad tidak memberhentikan tangisannya, maka tangisan sampai yaumil qiyamah akan terdengar tangisan kurma tersebut. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Akhirnya kurma tersebut, Nabi mendatangi kurma tersebut. Wahai pohon kurma, apa gerangan yang membuat engkau menangis? Apa jawab pohon kurma? Ya Rasulullah, ya Habibullah, aku tidak kuat berjauhan denganmu. Aku tidak kuat berjauhan dengan padahal enggak jauh. Anggaplah ini mimbar. Nah, mimbar yang bekas Nabi Muhammad ditaruh di sini, di pinggirnya. Di pinggir saja dekat begitu, tidak bisa jauh dengan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena pohon kurma sudah tahu siapapun yang mencintai Nabi Muhammad akan Allah muliakan. Sampai apa jawab Nabi Muhammad? Wahai pohon kurma, maukah aku berikan kau kebahagiaan? Mau ya Rasulullah. Apakah kau mau aku jadikan kau sebagai mimbarku lagi, tapi cuma di dunia? Apakah kau mau aku simpan di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan kelak yang akan makanmu hanya para anbiya, para rasul dan orang-orang soleh? Coba, apa jawab kurma? Ya Rasulullah, aku memilih di surga bersamamu ketimbang di alam dunia yang hanya semata, yang hanya hilang dengan masa. Maka pun Allah, Nabi Muhammad SAW bermunajat kepada Allah, minta pohon kurma ini agar kelak ditanamkan di surganya Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kelak ketika kita masuk surga bisa memakan daripada pohon kurma yang menangis berseduh karena cinta terhadap Nabi Yuna Muhammad. Kurma, pohon kurma saja yang cinta sama Nabi Muhammad bisa dimasukkan ke dalam surga. Lalu bagaimana kalau kita sebagai umat yang mengorbankan jiwa, raga, tenaga, harta, pikiran untuk Nabi Muhammad? Tentu kita yang akan mendapatkan kemuliaan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hikmahnya. Apa hikmah yang bisa kita ambil? Hikmah yang kedua ini yang bisa kita ambil, siapapun orangnya, siapapun manusianya yang cinta terhadap Nabi Muhammad pasti mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah yang ketiga terakhir, saudara, Nabi sallallahu alaihi wasallam, singkat saja ini karena banyak sekali riwayat-riwayat tentang Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin saya sampaikan malam hari di sini, malam hari ini di tempat ini. Singkat saja yang hikmah-hikmah yang bisa kita ambil untuk melebih tambah keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu. Hal yang istimewa yang Nabi Muhammad SAW bawa terhadap kita apa? Yaitu tidak lain, tidak bukan untuk melaksanakan perintah sholat. Bahkan Nabi SAW ketika berangkat di Isra wal Mi'rajkan, berangkat di Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW melihat ada suatu kaum, suatu kelompok yang mana kepalanya dipukul bahkan sampai hancur, berteriak-teriak sudah hancur, baru utuh lagi, terus hancur, utuh lagi, sampai hancur, sampai sampai ini hancur, sampai keluar isi otaknya hancur, bersih bangun sudah hancur, rapihin lagi, tapi nangis dia, kesakitan, sangat kesakitan. Nabi SAW bertanya, ya Jibril, wa man haja? Wahai Jibril, siapa gerangan itu wahai Jibril? Kok sampai Allah aku lihat dia sampai Panas sudah digeprek, dipukul sampai hancur, dia sebarin lagi, dipukul lagi tidak henti-hentinya. Siapa dia wahai Jibril? Apa jawaban Jibril? Ya Rasulullah, orang tersebut at-tahawwanu alladzi yasik orang tersebut alladzi tasaggal ru'usahum anis sujud. Orang yang berat kepalanya untuk melaksanakan sujud. Berarti apa? Orang yang tidak mau melaksanakan sholat. Hati-hati, nanti orang-orang yang tidak mau melaksanakan sholat di yaumil qiyamah atau di akhirat dan di surga neraka, siap-siap kepala digeprek, dipukul malaikat, hancur, baru lagi, hancur, baru lagi. Siap-siap. Ini peringatan dari Nabi Muhammad SAW. Maka dalam ayatnya, Subhanalladzi asra
bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa linuriyahu min ayatina. Linuriyahu apa? Agar Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Linuriyahu apa? Agar memberikan ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu untuk menerangkan sebagian, bukan semuanya, sebagian kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam kitab Arba'ur Rasail disebutkan, barang siapa orang aman tarika shalah wahidatan kataba ismu ala babin nar. Siapa orang yang meninggalkan salat satu kali saja, tertulis namanya maktubun ala babin nar, fulan bin fulan. Misalnya Kang Zaid ataupun Kang Amr, dia meninggalkan salat, maka hati-hati namanya akan tertulis dalam pintu nerakanya Allah Subhanahu. Satu saja. Bagaimana kalau selama seumur hidup salatnya masya Allah cuma zuhur atau maghrib doang, asar lewat, isya lewat, subuh apalagi, masya Allah. Hati-hati. Kenapa sebab salat ini begitu penting? Bahkan tadi guru kita menerangkan as-shalatu iman. Salat ini tiangnya agama, bentengnya agama. Kenapa salat ini dinamakan bentengnya agama? Yuk kita kupas sedikit, saudara. Dalam salat ini terkumpul rukun Islam yang 5. Rukun Islam ada pertama apa? 2 kalimat syahadat. Yang kedua shalah, 3 zakat, 4 puasa, 5 pergi haji bagi yang mampu. Emang ada di dalam salat? Ada. Yuk kita buka sedikit dalam salat ini. Dalam salat ada kalimat syahadat enggak? Hah? Suka salat enggak nih? Ada dalam salat? Ada dalam salat. Ketika tahiyat awal atau tahiyat akhir, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Rukun Islam pertama ada dalam salat. Yang kedua, wa iqamus shalah. Apa itu shalah? Memanaikan shalah. Ada shalah, melaksanakan shalah. Tentu kita sedang shalah, berarti sudah 2 rukun, syahadat dan melaksanakan shalah. Yang ketiga apa? Zakat. Emang ada zakat dalam Islam? Ada. Ulama mengatakan, sebagian ulama mengatakan, tasbih bis shalah bi manzilatiz zakah. Bacaan tasbih kalian dalam salat seperti misal ruku kan tasbih subhana rabbiyal azim wa bihamdi, sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, bacaan tasbih itu bi manzilatiz zakah, kedudukannya sama dengan zakat bagi yang enggak mampu. Oh, berarti kalau gitu berarti Ramadan enggak usah bayar zakat. Salah juga. Tetap kita harus melaksanakan zakat tahunan, zakat mal, zakat nafsi, zakat daripada sebab zakat harta kita, zakat untuk anak, zakat fitrah dan sebagainya. Itu bagi yang mampu wajib melaksanakannya. Intinya apa? Rukun Islam yang pertama dalam salat sudah ada, yaitu 2 kalimat syahadat, salat dan zakat. Terus yang keempat, puasa. Memang ada puasa? Ada. Ulama mana yang mengatakan ketika sholat antum minum atau antum makan mengatakan sah? Tidak ada. Semua ulama sepakat, 4 mazhab, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, Imam Hanafi, semua mereka mengatakan, beliau mengatakan siapapun dalam sholat hukumnya wajib berpuasa. Contoh ketika kita sholat, misalnya ada yang makan nih, batal ada hukumnya? Batal. Jangan jauh-jauh, coba antum lagi sholat makan permen dah, ngunyah-ngunyah, batal gak sholatnya? Batal. Atau yang sholat antum sempil dikit aja, makan nasi aja, 2-3 menit aja, dikunyah-kunyah, batal gak? Batal. Berarti ketika sholat kita itu berpuasa. Tuh, rukun Islam yang keempat sudah terkumpul. Syahadat, sholat, zakat, puasa. Yang kelima, munggah haji. Emang sholat itu munggah haji? Apa sih maknanya pergi haji itu? Yaitu dalam kitab Safinah Syarah Nail Roja sebutkan pergi haji itu apa? Yaitu
safar ila baitillah bin niyatin nusuk. Apa? Pergi ke Baitullah, pergi ke Baitullah yaitu untuk berniat ibadah. Contoh orang yang haji ke Makkah niat foto-foto niat ibadah. Semuanya pasti niat ibadah. Mereka tujuannya ke Baitullah, ke Ka'bah hanya untuk ibadah. Tentu kita ini semua menghadap kiblatnya kemana? Ke Ka'bah. Untuk apa? Menghadap Allah. Mana ada yang kiblatnya apa selain Ka'bah? Berarti kalau kiblatnya selain Ka'bah, tanyakan tuh, ente imannya sama siapa? Iman sama Allah apa iman sama minyak jinggo? Begitu ya. Nah, ulama mengatakan bahkan ketika kiblatnya salah, dianggap sholatnya tidak sah. Nah, niat kita bertujuan ke Ka'bah apa? Untuk ibadah. Sama, kita pun menghadap ke sana ke kiblat. Ini tujuan ini kalau dihitung meterannya sampai ke Baitul. Artinya apa? Pergi ke haji untuk ibadah. Sama rukun Islam yang kelima sudah kita laksanakan dalam sholat. Maka Nabi ulama mengatakan as-sholatu imaduddin. Sholat ini tihangnya, pondasinya agama. Faman aqama faqad hadda, man taraka faqad haddamatin. Orang yang meninggalkan sholat secara tidak langsung dia menghancurkan daripada agama. Tentu pondasinya kalau hancur, jangan harap mau kuat. Kita bangun rumah aja, ceker ayamnya harus yang kuat-kuat, besi 12, besi 10, nggak ada yang pakai besi 6 kan? Mana ada bangun rumah nih 3 tingkat, besi berapa? Besi 6. Bagi besi 5, nggak ada besi 5 ya, besi 6 ya. Besi 6 nggak ada. Itu besi 6 cuma cincin doang. Pasti besi 10, 20 bagi yang uril, yang belok-belok tuh ya. Masya Allah. Rumah saja pengen kokoh. Nah, iman pun kalau pengen kokoh, maka mantapkanlah sholatnya. Kalau iman kita pengen mantap, keimanan pengen mantap, khusyuk kalau pengen mantap, mantapkan sholatnya beribadah kepada Allah. Bagaimana sholatnya mau mantap sedangkan wudunya tidak khusyuk? Maka ulama mengatakan wa man khusyuk fi wudu'ihi faqad khusyuk fi sholatihi. Barang siapa orang yang khusyuk dari ketika wudunya khusyuk, pakai bacaannya, bacaan soal wudunya yang benar, sunnah wudunya, yang wajibnya dilaksanakan semua menurut syariat, bukan benar menurut antum. Jadi terkadang kita ini benar nih menurut kita, bukan benar menurut para ulama. Harusnya benar itu bukan menurut kita, tapi harus benar menurut ulama. Wudunya sudah benar, perbaiki daripada bacaan sholatnya kan dalam sholat itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada rukun-rukun sholat. Nah, ada sah-sahnya sholat, ada yang membatalkan sholat. Itu kita pelajari. Setelah itu pelajari, kita praktekkan, mantap, perhatikan, sudah mantap, insya Allah yakinlah keimanan kita akan bertambah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ketika kita sholat ini, kita ini terkadang ketika sholat apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waduh, ingat utang ini belum dibayar. Ingat di rumah, aduh belum ada beras. Di kemana-mana pikir bagaimana mau khusyuk. Bagaimana kita mengakbarkan Allah pada sholat? Allahu Akbar. Asa mantap. Kalau sudah Allahu Akbar, berarti selain Allah kan kecil, dunia kecil, harta kecil, jabatan kan kecil, yang besar hanya Allah. Harusnya mengakbarkan itu harus betul-betul mengakbarkan. Maka kalau selain Allah itu kecil, harusnya kita jangan pernah takut. Jangan pernah takut. Oh, bagaimana dengan hari esok? Bagaimana kalau saya nggak punya pekerjaan? Bagaimana kalau saya nggak punya usaha? Jangan takut, jaga dari Allah. Barang siapa orang yang melaksanakan sholat pada waktunya dan dengan betul-betul melaksanakan sholatnya dengan khusyuk, baik itu dan wudunya betul, sholatnya betul, bacaannya betul, maka Allah akan menjamin dia akan Allah akan meluaskan rezekinya. Bal yazdad fi rizqi, ditambah oleh Allah dengan rezekinya. Rezeki yang bagaimana? Rezeki yang berkah. Gitu. Kalau rezeki yang berkah, insya Allah seorang yang kecil pun akan lebih cukup, apalagi yang besar akan lebih cukup. Maka terkadang kalau kita ini kurang,
bukan berarti kurang, tapi kita kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah hikmah yang bisa saya sampaikan di malam hari ini. Jadi ulang lagi, hikmah yang pertama berkat kesabaran Nabi Muhammad SAW diberikan keistimewaan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang kedua, siapapun baik manusia, baik itu hewan, apapun yang mencintai Nabi Muhammad, jaminannya surga Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hikmahnya apa? Melaksanakan sholat. Kenapa itu sangat penting? Karena dalam sholat ini adalah tiangnya agama. Kenapa dinamakan tiang agama? Karena dalam sholat terkumpul rukun Islam yang lima. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan tidak kita keluar dari majelis taklim ini melainkan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, diampunkan dosa-dosa kita, dikabulkan segala hajat-hajat kita. Yang punya hutang Allah lunaskan hutang-hutangnya, yang punya hajat Allah kabulkan hajat-hajatnya, yang punya penyakit Allah angkat penyakit-penyakitnya, yang punya bisnis semoga Allah mulakan dengan bisnisnya, yang lagi ada problem rumah tangganya Allah hilangkan problem rumah tangganya, yang punya anak menjadikan anak-anak yang soleh ataupun soleh ala hadhihi wala qul salli wala hadat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Sebelum tutup, mari kita selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana bi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana bi Rajab wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ya Allah ya Rabbana asjud lana bi qutbil anfas al-habib umar al-atas ikti hajatina qarib. Allahumma barik lana bi Rajab wa Sya'bana wa ballighna wa hasil maqasidana. Ya Allah ya Rabbani jullana min nurani bil wali qadbi rabbani Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Allahumma barik lana bi Rajab wa Sya'bana wa ballighna maqasidana. Ya Allah ya Jawad jullana bil murad bil wali qad bil irshad al habib Abdullah al hadad. Allahumma barik lana bi Rajab wa Sya'bana wa ballighna sidana. Ya Allah ya Rabbana asmil wali
بالأنفاس الحبيب عمر الأطلاس اقضي حاجاتنا قريب يا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واسع الكرم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى على rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon dimaaf. Walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.